Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Rohani, NIM 22160047, Prodi PGMI 4B, Said Mandailing Natan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Media Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Indra Kurniawan Siregar, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi IPAS, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Yuk simak video ini. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, teman-teman, dalam diagram perubahan wujud zat ini ada 6 jenis perubahan wujud zat. Yang pertama adalah mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir adalah mengkristal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud zat beserta contohnya. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud zat padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, teman-teman, agar menjadi perubahan wujud zat mencair, maka memerlukan kalor atau panas yang mempengaruhi zat tersebut. Teman-teman, perubahan wujud zat mencair ini juga biasa disebut dengan istilah meleleh. Contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Yang pertama adalah melelehnya es batu jika diletakkan di ruangan terbuka. Contoh yang kedua adalah melelehnya lilin jika terkena api. Pada awalnya bentuknya yang merupakan benda padat, kemudian karena meleleh dia berbentuk cair, maka proses inilah teman-teman yang disebut dengan perubahan wujud zat mencair. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud zat cair menjadi wujud zat padat. Perubahan wujud zat membeku ini bisa dikatakan kebalikan dari perubahan wujud zat mencair. Nah, teman-teman, perubahan wujud zat membeku ini melepaskan kalor. Contohnya adalah es batu. Membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Pada awalnya, es batu merupakan air yang tak lain benda cair, kemudian mengalami proses pembekuan sehingga berubah menjadi es batu. Yang awalnya tadi berbentuk air, kemudian berubah menjadi padat, yaitu es batu. Proses inilah teman-teman yang disebut dengan proses perubahan wujud zat membeku. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud zat cair menjadi wujud zat gas. Pada perubahan wujud zat menguap ini memerlukan kalor atau panas yang mempengaruhi zat tersebut. Contohnya adalah pada saat kita merebus air. Ketika merebus air, maka saat mendidih, air tersebut akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud zat gas menjadi wujud zat cair. Pada proses mengembun ini tidak memerlukan kalor atau melepas kalor. Contohnya adalah yang pertama, embun pagi yang terlihat pada daun di pagi hari. Apabila kita keluar pagi-pagi hari, maka kita akan melihat di sekitar rumah kita bahwa daun-daun yang ada di sekitar kita itu basah. Jadi proses inilah yang disebut dengan mengembun. Contoh yang kedua adalah es batu yang kita masukkan bersamaan dengan air ke dalam gelas, lalu kita tunggu beberapa saat, maka akan ada keluar butiran-butiran air kecil dari dalam gelas. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud zat dari padat menjadi wujud zat gas. Pada proses menyublim ini, kita memerlukan kalor atau panas yang mempengaruhi zat tersebut. Contohnya adalah kapur barus. Meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis. Karena benda padat itu menyublim ke udara. Peristiwa inilah yang disebut dengan perubahan wujud zat menyublim. Yang terakhir adalah mengkristal.
Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud zat yang terjadi pada material gas menjadi material padat. Mengkristal ini tidak memerlukan kalor atau disebut dengan melepas kalor. Contohnya adalah pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud atau sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Inilah yang disebut dengan proses mengkristal. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya tentang materi IPAS yang berjudul wujud zat dan perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.